Hujan sore itu mengguyur jalanan dengan kekuatan yang brutal. Setiap tetesnya menderu, menciptakan tirai kelabu tebal yang memutus pandangan. Di persimpangan jalan Nusa Kencana, di bawah atap seng yang lapuk, sosok perempuan cantik jelita mencoba berlindung. Sepertinya aku akan terlambat pulang hari ini. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru air. Ia menatap ke jalanan yang kini sunyi, hanya menyisakan pantulan lampu kuning dari genangan air. Aku ingin pulang. Apakah ini sebuah kesialan atau justru keberuntungan? Suara bariton itu muncul tanpa permisi, terdengar begitu dekat. Perempuan itu tersentak, jantungnya berdebar kencang, terkejut oleh kehadiran laki-laki yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya. Hai cantik, sendirian aja nih. Masnya nggak lihat? Emangnya di sini banyak orang? Aduh Neng, jangan jutek begitu dong. Mas Aden cuma mau kenalan sama Neng yang cantik ini. Panggil Ara aja, Mas. Mas Aden ya? Masnya baru pulang kerja. Iya nih, mobil Mas Aden lagi di bengkel. Makanya hari ini harus jalan kaki. Oh, begitu ya, Mas. Waktu seakan berhenti, malam semakin larut, ditandai dengan dingin yang semakin menusuk tulang. Aduh, kapan hujannya reda? Sudah selarut ini. Mas Aden tidak masalah harus menunggu hujan reda sampai besok pun. Asal bersama Neng Ara. Mas Aden bisa aja. Neng Ara, Maaf, Mas. Mas Aden kenapa? hawanya sudah mulai gak enak. Neng Ara merasakannya juga nggak? Hawanya enak kok, Mas. Apalagi di sebelah Ara ada Mas Aden. Bisa aja Neng Ara ini. Aden mengalihkan pandangan ke lampu jalan. Tiba-tiba, ia melihat sekelebat bayangan hitam besar melintas cepat. Bayangan itu lenyap di balik pekatnya malam. Mas Aden penakut ya? Enggak dong Neng. Masa Mas Aden penakut sih? Beberapa detik kemudian, ia merasa sentuhan yang sangat dingin, halus, dan lembut di bahunya. Tubuh Aden bergetar, wajahnya pucat pasi. Mas Aden kenapa? Kalau sama mereka aja takut, gimana kalau sama Neng Ara? Ara menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik tersembunyi di balik helai rambutnya yang basah. Rasa penasaran Aden kian memuncak. Perlahan, Ara mengangkat wajahnya, menampakkan sebagian wajah yang tertutup rambut. Seketika, Aden menjerit tertahan di dalam hatinya. Wajah Ara pucat pasi seputih kapas basah. Bibirnya sobek ke samping, mengeluarkan tetesan darah yang hitam. Yang paling mengerikan, kedua matanya hitam pekat tanpa bola mata putih menatap tajam ke mata Aden. Tubuh Aden langsung bergetar hebat. Semua darah seakan tersedot keluar. Mas Aden, mari ikut kami. Mas Aden mau kemana? Jangan. Mas gak mau. Mas Aden mau kemana? Aden Mas terus mohon, berlari, jangan napasnya kejar habis, Mas. air mata dan hujan Jangan menyatu. tinggalin Ia Neng tidak Ara. melihat, tidak mendengar apapun kecuali teror di belakangnya. Hingga ia tidak menyadari. Truk itu melaju kencang, menghilang dalam hujan. Aden tergeletak, bersimpah darah yang langsung tersapu air hujan. Kalau gini, Mas Aden bisa sama-sama terus sama Neng Ara. Aden bisa saja pulang tadi sore, berjalan kaki menembus hujan. Tapi ia tidak mau meninggalkan istrinya lagi. Ia belajar dari kesalahan pahit di masa lalu. Dulu,
Ia pernah tega meninggalkan Ara, istrinya, sendirian terjebak hujan larut malam. Ia lebih memilih menggunakan mobilnya untuk mengantarkan selingkuhannya. Saat melintasi persimpangan itu, Aden melihat istrinya berdiri sendirian, kedinginan. Naas, kepulangannya disambut kabar duka. Istrinya meninggal dunia karena tertabrak truk di malam itu juga di persimpangan jalan yang sama. Malam ini, di persimpangan yang sama, Adenlah yang menjadi korban, kembali bertemu dengan cintanya yang ia hianati dulu. Masih cantik kayak dulu. Mas Aden emang nggak salah pilih istri ya. Ia menutup mata, menghembuskan nafas terakhirnya.